Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adwika Farsardan. Eh, di sini saya akan menampilkan hasil dari survei kami, yaitu analisis pengalaman pengguna dalam menggunakan Viklas. Jadi formulir yang kami kirim itu dia melakukan pengujian menggunakan metode SOS dan WQ. Di sini kelompok saya beranggotakan Elton John Kevin, saya sendiri Adwika Farsardan, lalu ada Ramayuda Mardika dan M. Aidil Fikri. Nah, sebelah ini merupakan eh, responden kami yang telah mengisi formulir formulir dari pengujian ini. Di sini dari banyak fakultas, dari agribisnis, arsitektur, ada D3 perpustakaan, farmasi, ilmu komunikasi, ilmu administrasi negara, sosiologi, teknik pertanian, hubungan internasional, informatika, dan lain-lain. Di sini kami ada 31 responden. Nah, di sini latar belakangnya itu Viklas merupakan platform pembelajaran daring yang dirancang untuk mempermudah mahasiswa Universitas Lampung dalam mengakses materi dan berinteraksi dengan pengajar secara efisien. Tujuan penelitian ini tuh yang pertama dari tingkat usability-nya itu untuk mengukur seberapa mudah sistem V-Class ini digunakan oleh mahasiswa Universitas Lampung. Selanjutnya ada pengalaman pengguna itu untuk mengetahui bagaimana pengguna merasakan interaksi dengan V-Class. Lalu ada rekomendasi perbaikan juga. Jadi dari Google formulir itu kami meminta saran kepada responden untuk peningkatan apa aja di sistem Viklas Unila untuk kedepannya. Selanjutnya ada kepuasan pengguna. Itu untuk mengukur tingkat kepuasan dari mahasiswa Universitas Lampung terhadap penggunaan Viklas. Lalu ada efektivitas sistem. Itu dia untuk menilai seberapa efektif Viklas dalam mendukung proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alton John Kevin dengan NPM 231506118 dari kelas PSTIB angkatan 2023. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Adwika. Jadi di sini untuk metodologi penelitian yang kami lakukan untuk kuesioner tersebut ada dua, yaitu System Usability Scale atau SUS dan User Experience Questionnaire. Jadi untuk SUS itu sendiri merupakan metode kuesioner yang melibatkan 10 pertanyaan dengan range jawaban itu mungkin bisa disebut sebagai pilihan ganda dengan total 5 opsi. Dan eh, dan tiap jawaban itu memiliki nilai mulai dari yang paling rendah itu 1 hingga yang paling tinggi itu 5 tergantung konteks dari negatif hingga positif sebuah aplikasi tersebut. Dan juga di sini untuk skor yang dihasilkan usability scale tersebut atau metode tersebut itu berkisar antara 0 hingga 100. Jadi dia itu memberikan gambaran tentang sistem. Di mana cara kerja menggunakan kuesioner ini, pertama sekali user itu harus eh, diberikan akses terhadap aplikasi agar menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga ketika user tersebut telah memiliki pengalaman untuk aplikasi tersebut, dia dapat mengisi kuesioner dengan 10 pertanyaan tersebut. Mungkin di sini dapat saya berikan contohnya untuk yang sus. Oke. Nah, di sini dapat dilihat untuk pertanyaannya, saya merasa akan sering menggunakan V-Class Unila. Mulai dari opsi sangat tidak setuju, artinya itu nilainya 1 hingga sangat setuju. Dan untuk sus ini memiliki kriteria eh, rumusnya. Jadi untuk pertanyaan ganjil itu 135 pertanyaan nomor 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya itu rumusnya itu untuk mendapatkan nilainya adalah eh, nilai dari pilihan yang
diambil oleh pengguna dikurangi dengan satu. Nah, kalau untuk yang genap itu, untuk mendapatkan nilainya, rumusnya adalah 5 dikurang dari nilai yang dipilih oleh pengguna. Kemudian lanjut ke User Experience Questionnaire. Untuk User Experience Questionnaire ini atau singkatan UEQ itu mengukur aspek user experience juga, termasuk tampilan navigasi, kemudahan pengguna, dan kecepatan sistem memberikan wawasan dalam tentang interaksi pengguna dengan V-Class khususnya untuk studi kasus saat ini. Dan untuk responden yang terlibat dalam kuesioner yang telah kami sebarkan itu total ada 31 orang responden yang berkontribusi untuk memberikan data terkait V-Class Unilas sebagai sistem yang eh, diuji pengalamannya oleh pengguna tersebut. Nah, tujuannya ada 4 poin di sini. Yang pertama itu untuk menentukan konsistensi desain. Jadi dengan menggunakan dua metodologi tersebut, diharapkan konsistensi interface dari V-Class tersebut eh, akan membantu pengguna merasa lebih nyaman dan familiar saat navigasi platform untuk menjadi bahan evaluasi. Jadi sehingga bahan evaluasi tersebut dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada opsi struktur menu, di mana melalui kuesioner ini diharapkan struktur menu dapat disederhanakan dengan memudahkan fitur dalam dengan memudahkan pengguna dalam menemukan fitur yang mereka butuhkan. Juga mengurangi kebingungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan V-Class, platform V-Class. Serta ada performa sistem ya untuk optimasi kode mungkin atau eh, cloud tempat V-Class tersebut di deploy agar optimasi sistem tersebut dapat lebih ringan dan eh, kencang untuk digunakan. Poin keempat ada panduan pengguna, yang mana ini eh, digunakan untuk menyediakan panduan penggunaan bagi pengguna baru. Akan membantu mereka untuk memahami fitur dan fungsi V-Class, serta mendorong penggunaan yang lebih efektif sejak awal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramida Mardika dan NPM 2315061126. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait karakteristik dari responden yang sudah mengisi forum yang kami buat. Di mana karakteristik responden sendiri dapat dilihat di sini, sebagian besar responden itu menggunakan V-Class beberapa kali dalam seminggu. Hal ini itu menunjukkan bahwa penggunaan aktif dari platform di kalangan mahasiswa Universitas Lampung itu cukup aktif dalam menggunakan V-Class. Berikutnya hasil dari pengujian dengan menggunakan SUS sendiri dapat dihitung dengan menggunakan rumus total skor dikali 2,5. Dan berikutnya dihitung rata-ratanya dengan menghitung skor SUS-nya tadi dengan dibagi dengan jumlah responden. Di mana hasil dari pengujian ini sendiri itu mendapatkan skor SUS-nya adalah 770 dengan eh, jika dihitung dengan menggunakan rumus tadi itu maka 770 dikali 2,5 sehingga menghasilkan 1925. Dan jika dihitung menggunakan rata-rata skor sukses sendiri itu akan menghasilkan 62,1. Dengan skor 62,1 sendiri, jika menggunakan skor SUS sendiri itu menunjukkan bahwa sistem V-Class itu berada dalam kategori marginal acceptable. Yang berarti masih ada beberapa kebutuhan yang dapat diperbaiki dalam segi usability-nya agar menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari pengujian UEQ atau User Experience Questionnaire, di mana kami menggunakan 10 pertanyaan di mana memiliki skala dari sangat setuju dan menjadi sangat tidak setuju, di mana sangat tidak setuju itu nilainya 1 dan sangat setuju nilainya adalah 5. Nah, rumus untuk menghitung UEQ ini adalah semuanya dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah responden, di mana jumlah responden kami itu adalah 31 orang. Di mana untuk hasil perhitungannya kami mendapatkan angka di 115.
dan kami bagi dengan respondennya yaitu 31 menghasilkan angka 3,71. Oke, lalu di sini kita akan dari nilai tengahnya atau mediannya, kita dapat mengkategorikan website tersebut, di mana jika 1 hingga 1,8 itu sangat buruk, 1,81 sampai 2,6 itu buruk, 2,61 hingga 3,4 itu cukup, 3,41 sampai 4,2 itu baik, dan 4,21 hingga 5 itu sangat baik. Nah, jika kita lihat tadi hasil dari penghitungan kita adalah 3,71, itu masuk ke kategori baik. Yang dapat disimpulkan dengan hasil 3,71 dari rata-rata skor UEQ-nya menunjukkan bahwa pengalaman pengguna terhadap V-Class ini berada dari kategori yang baik, yang menandakan bahwa secara umum penggunaan itu merasa sistem ini sudah cukup baik untuk digunakan dan memiliki tampilan yang cukup baik serta navigasi yang cukup jelas. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.